Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Frederikus Susboko dengan NPM 33180009. Jadi baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan tema regenerasi protokom secara in vitro, planlet anggrek, induksi kalus, dan optimasi multiplikasi in vitro L. Nah, di slide yang kedua, pendahuluan. Salah satu spesies anggrek Indonesia yang berstatus terancam punah adalah anggrek T. Soeharto atau anggrek hartina. Nah, bahasa ilmiahnya Cymbidium hartinahianum JB Comber N. Nation. Anggrek ini mempunyai potensi komersial sebagai induk silang karena mempunyai warna bunga yang menarik, yaitu hijau dengan biru ungu. Tandan bunga yang besar dan tegak. Anggrek ini hanya dapat ditemukan di daerah tinggi dan kering di Sumatera Utara. Upaya untuk mengobservasi anggrek C. hartinahianum telah dilakukan, namun masih terdapat kesulitan. Anggrek tanah terestrial dengan tipe tanaman simpodial ini semakin sulit dijumpai di alam. Nah, padi, bahasa ilmiahnya Orchidae sativa L. Nah, padi merupakan tanaman pangan yang sangat penting karena sampai saat ini beras masih digunakan sebagai makanan pokok bagi sebagian penduduk di dunia, terutama Asia. Selain itu, di Indonesia beras masih dipandang sebagai produk kunci bagi kestabilan perekonomian dan politik. Selanjutnya, tebu. Nah, bahasa ilmiah dari tebu adalah Searum officinarum L. Searum officinarum L. Nah, tebu merupakan salah satu tanaman budidaya yang penting di Indonesia. Selain itu, menjadi tanaman utama penghasilan gula. Tebu memiliki manfaat lain sebagai bahan energi terbarukan, kertas, dan ternak pertanian. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target swembada gula pada tahun 2019. Konsekuensi dari hal ini adalah perlunya program perluasan lahan budidaya tebu dan pembangunan pabrik gula baru. Demi tersedianya target tersebut, maka dibutuhkan penyediaan bibit tebu yang bermutu dalam jumlah banyak yang diproduksi dalam waktu relatif singkat. Perbanyakan tebu secara vegetatif dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu konvensional dan kultur jaringan. Nah, secara konvensional, bibit tebu berasal dari 2-3 buku atau nodus batang tebu atau lonjoran yang belum tumbuh atau bagal. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar ketujuh di sini. Gambar yang pertama, kedua, ketiga pada pembahasan. Nah, gambar ketujuh, kondisi planlet C. hartinahianum pada tipe Harding 3 setelah 10 hari disungkup. 3 taraf kadar gula. A sama dengan 0 gram per L, B sama dengan 20 gram per L, dan C sama dengan 40 gram per L. Nah, selanjutnya tahap hardening dan aklimatasi. Kondisi planlet berdasarkan media hardening
dapat dilihat pada ketiga tipe. Setelah 10 hari disungkup plastik secara rapat yang menunjukkan perbedaan terutama pada tipe hardening 3. Nah, pelan LED tipe hardening 3 pada media KCA, pelan LED tipe hardening 3 pada media KCA dengan gula 0 gram per L sebagai kontrol terlihat makin layu dan membusuk. Pelan LED tipe ini pada media KCA dengan gula 20 gram per L dan 40 gram per L masih menunjukkan ketegaran meskipun terdapat daun yang layu pada gambar ketujuh. Total daun yang ada pada gambar 1 BSA dipengaruhi secara nyata oleh perlakuan media, namun tidak nyata oleh tipe hardening. Peningkatan presentasi daya hidup dipengaruhi oleh kedua faktor, yaitu media dan tipe hardening. Namun interaksi kedua faktor tidak berpengaruh nyata. Media hardening terbaik hingga 1 BSA. Selanjutnya pada gambar ke-1, teman-teman bisa perhatikan di sini gambarnya. Gambar yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, gambar pertama ini menunjukkan proses pembentukan kalus padi T309 pada beberapa formulasi media A, B, dan C. Selanjutnya, hasil analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara varietas dengan formulasi media yang digunakan dalam menginduksi pembentukan kalus dan Demeter kalus, sedangkan interaksinya tidak berbeda nyata pada tabel pertama dan tabel kedua. Nah, kemampuan T309 paling tinggi dalam membentuk kalus dibandingkan dengan yang lainnya, sedangkan IR64 mempunyai kemampuan paling rendah. Berbeda kemampuan T309 dengan yang lainnya disebabkan karena T309 termasuk ke dalam subspesies Japonica, sedangkan yang lainnya termasuk ke dalam subspesies Indica. Berbagai hal menunjukkan bahwa padi subspesies Japonica lebih mudah dan responsif untuk dikulturkan secara in vitro daripada padi subspesies Indica pada gambar pertama. Nah, selanjutnya teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, gambar pertama padi subspesies 881. Nah, padi subspesies kedua itu 865. Nah, yang ketiga itu 3. PSJK itu 922, TK-nya 386, PS 862. Nah, selanjutnya daya regenerasi tunas. Eksplan tebu yang disubkultur dan ditanam pada media regenerasi
mampu membentuk tunas baru tanpa diikuti pembentukan akar dan kalus pada gambar pertama. Pada subkultur ketiga, genotip maupun jenis eksplan tidak berpengaruh nyata terhadap daya regenerasi tunas. Pada subkultur ke-9, daya regenerasi genotip PSJK 922 mengalami penurunan hingga 77,8%, lebih rendah daripada genotip lainnya pada tabel ketiga. Nah, penurunan ini diduga akan terus berlangsung pada subkultur berikutnya. Jenis eksplan tidak berpengaruh nyata terhadap daya regenerasi tunas pada subkultur ketiga dan ke-9 pada tabel ketiga. Nah, hal ini menunjukkan jenis eksplan satu tunas lebih efisien dalam menghasilkan jumlah eksplan yang dapat bergenerasi hingga subkultur ke-9. Nah, sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.